Shalom Jemaat Gereja ICC Bandung yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kembali beribadah secara online bersama Gereja ICC. Dan kami menyambut dengan sukacita untuk setiap Anda yang baru beribadah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Inspire Community Center, juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan berikut ini adalah beberapa informasi seputar Gereja ICC untuk Anda. Dan yang pertama adalah kami mengundang setiap saudara untuk bisa mengikuti renungan mingguan yang akan dilayani secara langsung oleh senior Pastor Gereja ICC, Pastor Chandra Sunjaya, setiap hari Rabu pukul 6.30 secara live melalui akun Instagram @ChandraInspire. Mari mulai hari kita dengan firman Tuhan yang akan menguatkan juga menopang hidup kita. Dan informasi yang kedua adalah kami juga mengundang setiap kita untuk bisa hadir dalam devotion yang akan rutin diadakan setiap hari Jumat pukul 6.30 secara live di akun Instagram @ICC Bandung, juga melalui YouTube channel Inspire Community Center. 20 menit devotion ini akan membawakan topik yang relevan dengan keadaan kita hari-hari ini, yang akan menjawab kebutuhan saudara dan menguatkan setiap kita untuk dapat terus membangun iman yang teguh di dalam Tuhan. Jadi, mari ajak keluarga, sahabat, juga komunitas iClick saudara untuk bergabung pada devotion Jumat pagi nanti. Dan inilah informasi yang terakhir hari ini bagi Anda calon pasangan yang akan mempersiapkan pernikahan di Gereja ICC. Gereja ICC kembali membuka kelas Bina Pranikah dengan syarat sebagai berikut. Keduanya merupakan anggota jemaat ICC. Keduanya sudah dibaptis selam, keduanya adalah anggota iClick dan mendaftar minimal 8 bulan sebelum pernikahan untuk ikut kelas konseling pranikah sebanyak 10 kali pertemuan. Dan kelas akan dimulai pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 jam 7 malam. Untuk informasi juga pendaftaran, silakan bisa menghubungi hotline ICC di 081 220 222 111. Sekian informasi dari Gereja ICC hari ini. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat ICC, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, pada hari ini. Mari kita menyembah Tuhan, nyatakan kekaguman-Mu dalam pujian dan penyembahan-Mu akan Dia. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku. Kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan biarlah Roh-Mu penuhiku dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku. Kan ku nyanyikan kekaguman-Ku buat keindahan-Mu, dan ku angkat tanganku bagimu di hadapan tahta-Mu. Ku kagumi kuasa-Mu. Ku angkat tanganku bagimu
Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom saudara, apa kabar semuanya yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Saya percaya, saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, terpelihara sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kita karena kasih Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Nah, saat ini boleh saya katakan ibadah kali ini spesial, karena kita akan dilayani oleh hambanya yang tentu saja sudah tidak asing bagi kita semua, yaitu Pastor Aris Zulkarnain from City Harvest Church, Singapura. Siapkan hati saudara dan waktu saudara. Saya percaya apa yang dibagikan akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo ICC dan teman-teman di Bandung. Halo juga kepada Pastor Chandra, Ibu Vivian, dan seluruh keluarga besar di sana. Salam kasih dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kami di sini juga terus mendoai kalian di sana, dan biar kekuatan dan anugerah Tuhan dinyatakan di kehidupan jemaat. ICC tetap sehat dan semangat. Mari kita saling dukung dalam doa dan sama-sama percaya kita semua bisa bersama-sama keluar dari pandemi ini lebih kuat dan lebih dahsyat lagi. Siapa yang berkata amin? Nah, tetapi kita saat ini tidak bisa menyangkal bahwa pandemi yang berkepanjangan ini telah berdampak sangat dalam sekali di kehidupan kita dan juga ekonomi dan juga sekaligus keluarga kita semua. Pandemi ini telah membawa begitu banyak pergumulan di antara kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin mengencourage semuanya, saya ingin menguatkan semuanya untuk jangan patah semangat dan jangan putus asa. Karena lewat peristiwa di kayu salib, saya ingin bagikan kepada saudara semua bagaimana satu grup orang ini di Alkitab mengalami kebangkitan dari penderitaan mereka di kehidupan mereka masing-masing. Saudara, walaupun mereka tidak mengalami kematian secara fisik, tetapi karena kejadian yang sangat menyedihkan, mereka semua mengalami kematian di dalam kehidupan mereka. Yaitu secara emosional mereka mengalami kematian. Mereka merasa putus asa. Dan karena peristiwa ini, mereka mengalami depresi dan mereka mengalami kepedihan. Saudara, the worst kind of death is not physical but emotional. Dan saudara, siapa setuju? Di dalam Kristus, kita semua bisa mengalami kebangkitan walaupun kita mengalami penderitaan yang sangat dalam. Siapa yang berkata amin? Saudara, saya ingin mulai dengan membaca kepada kalian Roma pasal 8 ayat 11. Nah, saudara, di sini Alkitab berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oh saudara, ada roh kebangkitan yang firman Tuhan berkata tinggal diam di dalam kita semua. Dan saudara, roh kebangkitan ini mampu mengangkat kita semua keluar dari pergumulan penderitaan kita yang kita semua alami di dalam. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini mari kita simak peristiwa yang terjadi di dekat kayu salib. Saudara, kita mulai membaca Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayat 26. Dan saudara, di situ ada 3 wanita yang sedang berdiri dekat kayu salib menyaksikan Yesus tergantung di atas kayu salib dan hampir menghembus nafas terakhirnya. Kita lihat di sini saudara. Dan dekat salib, Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya yang namanya Maria dan murid yang dikasihnya di sampingnya yaitu Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Nah saudara, berdiri dekat kayu salib hari itu, sedang menyaksikan Yesus menghembus nafas akhirnya adalah 3 orang. Yang pertama, ibunya, namanya Maria. Saudara ibunya, namanya juga Maria. Dan istri Klopas, namanya juga Maria. Saudara, yang lainnya saudara, murid-murid Yesus, semuanya sudah menghilang. Mereka saudara ketakutan dan telah meninggalkan Yesus. Saudara, kita selama ini tidak banyak mendengar tentang petualangan iman 3 wanita ini. Yang selama ini kita selalu dengar adalah dahsyatnya petualangan iman murid-murid Yesus. Tetapi di momen krisis saat itu, momen yang paling susah dan berat yang Yesus sedang alami, nyatanya saudara, kita tidak melihat murid-murid Yesus di sana. Malahan yang ada, yang masih tetap menemani Yesus adalah 3 wanita ini. Oh saudara, ini berarti ada satu pelajaran yang kita semua bisa pelajari hari ini. Yaitu saudara, iman yang Tuhan ingin bangun di dalam saudara dan saya adalah a faith that gives you the staying power in crisis. Iman yang Tuhan ingin bangun di dalam saudara dan saya adalah iman that gives you staying power in crisis. Yaitu iman yang setia. Iman yang mampu untuk bertahan di dalam kesusahan. Bukannya sebuah aliran kuasa yang bisa melenyapkan masalah. Tetapi adalah iman yang memberikan kita anugerah kekuatan untuk bertahan di dalam kesusahan. Saudara, inilah pesan penting untuk kita semua hari ini. Nyatanya adalah kebangkitan, resurrection adalah kekuatan bertahan di dalam kehidupan kita sampai kita mampu bangkit kembali dari segala persoalan. Oh haleluya, siapa bisa berkata amin? Sekali lagi saudara, kebangkitan nyatanya adalah kekuatan bertahan sampai kita mampu bangkit kembali lagi dari segala persoalan kita. Dalam bahasa Inggris, I just want to say to you, resurrection is actually the power of resilience. And you know what? Resilience is not something that you inherit. It's not something that you inherit, but you earn it. You earn it by accepting the fact that you can still resurrect even after 1,000 emotional death. Haleluya. Nah saudara, inilah yang terjadi di Kalvari. Saudara, 3 wanita ini, mereka sedang mengalami kematian emosional yang sangat dalam dan berat. Kenapa saya berkata demikian saudara? Karena saudara, orang yang mereka sangat kasihi telah meninggalkan mereka. Mereka melihat, saudara, Yesus Kristus tersiksa di atas kayu salib. Dan saudara, lebih dari itu, apa yang mereka rasakan adalah apa, saudara? Yesus Kristus sebenarnya itu bukan hanya sekedar teman baik mereka, anak mereka, guru mereka. Tetapi saudara, Yesus itu adalah lambang pengharapan mereka. Pegangan untuk masa depan mereka. Dan hari itu saudara, mereka sedang melihat lambang pengharapan mereka, pegangan untuk masa depan mereka, sedang tergantung di atas kayu salib. Sebentar lagi akan menghembus nafas terakhirnya. Jadi saudara, mereka ini bukan hanya sekedar merasa kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Saudara, sekaligus mereka sedang mengalami kehilangan pengharapan. Gairah hidup mereka pun untuk hidup, saudara, sudah mulai pudar. Mereka merasa bingung mau bagaimana ke depannya. Siapa di antara saudara hari ini yang bisa merasakan kepedihan 3 wanita ini? Saudara sedang mengalami kehilangan. Saudara merasa begitu pedih dan sakit dan sedih.
oleh karena sebuah perpisahan dengan seseorang yang saudara kasihi. Dan oleh sebab itu, saudara sedang merasa hilang pengharapan. Gairah untuk melanjutkan hidup ini saudara seakan-akan sudah mulai pudar. Tetapi saudara, hari ini saya ingin menguatkan ICC. Don't give up. Chin up. Shoulder up. God is your resurrection. Yesus ingin memberikan saudara kebangkitan. Dan Yesus ingin memberikan saudara kuasa kebangkitan di dalam kehidupan saudara dari segala persoalan dan kepedihan yang saudara sedang rasakan hari ini. Oh, siapa bisa berkata amin? Saudara, Yesus saudara ingin menyatakan kebangkitannya kepada saudara hari ini. Caranya bagaimana? Nah saudara, inilah yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini. Caranya, step number 1. Tetap bertahan. Belajar untuk tetap bertahan. Kenapa? Because your dead end is actually a setup for a turnaround. Tetaplah bertahan. Your dead end is a setup for a turnaround. Artinya saudara, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan dari Tuhan? Step number 1, yang pertama, tetap bertahan. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari Tuhan, jangan menjauhi Tuhan, dan jangan putus asa. Tetaplah berdiri, tetaplah berdiam, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena inilah saatnya di mana Tuhan ingin berperang bagimu. Nah saudara, kenapa saya berkata demikian? Karena saudara, pada saat 3 wanita ini berdiri sampai akhir menyaksikan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, mereka pikir mereka ini sudah berada di ujung tanduk. Mereka pikir segalanya sudah habislah. Mereka pikir saudara semuanya sudah selesai. Tetapi saudara, walaupun saudara mereka sedang berada di ujung tanduk. Walaupun mereka sudah tidak bisa berkutik apa-apa lagi untuk bisa membantu Yesus. Tetapi nyatanya adalah tanpa sadar Tuhan justru sedang memposisikan mereka untuk kebangkitan. Haleluya. Saudara, nyatanya, right? Tempat yang mereka sedang berdiri di ujung tanduk adalah tempat yang akurat dan tepat di mana Tuhan sedang memposisikan mereka untuk mengalami kebangkitan. Your dead end is a setup for resurrection. Kenapa saudara? Kita lihat di ayat ini. Karena 3 hari kemudian kita lihat saudara. Pada saat Yesus bangkit di Yohanes pasal 20, 13, 16. Alkitab berkata judul daripada pasal ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah saudara, kita lihat di sini. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku, telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria Magdalena di sini saudara, menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, kita bisa lihat di sini, kata Yesus kepadanya, "Maria." Langsung Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbonai," artinya guru. Oh saudara, di hari kebangkitan, nyatanya orang pertama yang Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit adalah kepada siapa? Maria Magdalena. Dan saudara, tahu nggak? Orang kedua yang Yesus tampakkan diri setelah dia bangkit dari maut adalah Maria. Salah satu di antara 3 Maria yang berdiri dekat kayu salib menyaksikan kematian Yesus. Kita lihat di sini Matius pasal 28, 1-2. Setelah hari Sabat,
lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Oh saudara, bisa lihat gak apa yang sedang terjadi di sini? Nyatanya saudara, the last group of people who stayed with Jesus to the very end at his death are actually the first group of people who experience his resurrection. Saudara, orang yang pertama yang menyaksikan dan merasakan kebangkitan Yesus adalah orang yang sama yang melihat Yesus mati di atas kayu salib. Orang yang terakhir menyaksikan Yesus mati di atas kayu salib. Nyatanya, pada saat mereka sedang di ujung tanduk, Yesus sedang memposisikan mereka di tempat di mana mereka bisa mengalami kebangkitan, menyaksikan kebangkitan. Siapa bisa berkata amin? Saudara, your dead end is actually a setup for resurrection. Ujung tanduk saudara, ujung tanduk mereka membawa mereka untuk menjadi orang yang pertama mengalami kebangkitan. Saudara, orang yang terakhir melihat kematian Yesus menjadi orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Kriteria untuk mengalami kebangkitan adalah saudara dan saya harus bertahan sampai pada kesesudahan. Saudara, itu sebabnya apapun yang saudara sedang alami, belajarlah untuk tetap bertahan dan jangan putus asa di tengah-tengah. Karena saudara, kita selalu berkata demikian, jikalau belum berakhir sudah, berarti belum selesai sudah. Jikalau belum berakhir sudah, berarti belum selesai sudah. If it is not the end, means it's not the end. God is still at work. God is still working behind your back. Saudara, kita lihat, dan ini saudara adalah kriteria di mana saudara dan saya akan melihat keselamatan terjadi di dalam kehidupan saudara pada saat saudara sedang melewati persoalan. Matius pasal 24 ayat 13. Lihat saudara apa yang Alkitab ini, ayat ini katakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi saudara, kita baca. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, saya mengerti. Berdiri diam dan bertahan di dalam Tuhan sambil menunggu jawabannya bukanlah sesuatu yang ideal atau praktis. Saya ngerti saudara, jikalau saya berkata demikian, saudara akan berpikir, apa gunanya saya bertahan dan menunggu jawaban Tuhan? Ya, apa gunanya saya pasif menunggu dan bertahan untuk menunggu jawaban Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya? Ini tidak ideal dan ini tidak praktis. Pada saat kita membaca ayat tadi, kita melihat apa gunanya kita bertahan. Oh saudara, ini masalahnya. Masalahnya kita di sini adalah apa saudara? Kita hari-hari ini, saat ini, hidup di dalam dunia yang saudara, yang sangat praktis, di mana jikalau tidak bisa merasakan ada gunanya, kita tidak mau melakukannya. Benar gak saudara? Di dunia yang praktis ini, kita saudara tidak bisa mengerti dan tidak mau melakukan sesuatu jikalau kita melihat tidak ada gunanya. Dan oleh sebab itu, kita berkata kepada diri sendiri, ngapain kita lakukannya? Nah saudara, misalnya, saudara akan menanyakan kepada diri sendiri, apa gunanya pada saat menunggu jawaban Tuhan? Apa gunanya penyembahan? Apa gunanya berdoa? Apa gunanya beribadah, tetap beribadah? Apa gunanya tetap berdiam dan bertahan? Menunggu sewaktu menghadapi persoalan. Apa gunanya? Saudara, dengar ini baik-baik ICC. Even though it doesn't demonstrate usefulness, but it demonstrates faithfulness.
Walaupun saudara tidak terlihat praktis dan berguna, tetapi saudara, ini membuktikan, mendemonstrasikan kepada Tuhan kesetiaan. Saudara mampu dan rela berserah untuk menunggu jawaban Tuhan, bekerja di dalam kehidupan saudara. Dan saudara, nyatanya adalah janji Tuhan tadi berkata, bagi mereka yang bertahan sampai akhir akan mengalami keselamatan, saudara. Dan saudara, ini yang terjadi kepada 3 wanita ini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menunggu dan menyaksikan orang yang mereka kasihi akhirnya mati. Dan seakan-akan mimpi mereka, masa depan mereka sudah habis terkubur di bawah. Tetapi saudara, walaupun mereka saudara berdiri di ujung tanduk, nyatanya saudara, ini adalah posisi yang paling tepat di mana Tuhan sedang menyediakan kebangkitan bagi mereka. Dan pada saat mereka bertahan sampai akhir, mereka saudara dibawa oleh Tuhan untuk mengalami kebangkitan yang pertama. He who is faithful to the end, he who stand firm to the end will be saved, will experience resurrection. Itu sebabnya, haleluya, belajar bertahan. Bertahan sampai akhir. Karena saudara, jikalau saudara tetap bertahan dan tetap berdoa, tetap beribadah, dan tetap berharap, dan tetap percaya, dan terus bersandar kepada Tuhan di dalam kepedihan saudara, Tuhanlah yang akan bekerja bagi saudara. Dan Tuhanlah yang akan membawa kebaikan, kebangkitan bagi saudara semuanya. Siapa yang berkata amin? Itu sebabnya saudara, Injil Yesus adalah kabar baik. Right? The gospel is good news. Why? Karena saudara, cara kita keluar dari segala persoalan atau krisis kita, kadang bukanlah dengan cara kekuatan kita sendiri. Karena saudara, nyatanya banyak di kehidupan kita, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk keluar dari persoalan kehidupan. Contohnya saudara, pandemik ini yang begitu banyak bawa masalah bagi kehidupan kita semuanya, di dalam kehidupan kita. Dan saudara, banyak di antara kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri melewati masalah ini. Tetapi saudara, Injil telah mengajarkan kita hari ini. Yesus datang bukanlah hanya untuk mengajari kita bagaimana keluar dari masalah. Melainkan dia ingin menunjukkan kepada kita siapa dialah yang mampu keluarkan saudara dari masalah pada saat saudara sedang berada di ujung tanduk. Pada saat saudara tidak bisa berkutik lagi. Pada saat saudara sedang berdiri di paling ujung tanduk dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saudara, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja bagi saudara. Dan walaupun saudara melewati lembah, saudara pasti akan keluar dari lembah itu dengan kemenangan lewat Yesus Kristus. Saudara, itu sebabnya saudara, kebangkitan, resurrection can never be learned. It is not something that you learn how to be resurrected. No. Resurrection can only be experienced. Kebangkitan bukanlah sebuah cara bagaimana kita bisa belajar caranya untuk bangkit. No. Resurrection requires full trust in God. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan sepenuhnya. Supaya Tuhanlah yang akan membangkitkan dia dari maut. Dan kuncinya adalah you need to stay and stand firm in God and not give up. Belajar bertahan di dalam Tuhan. Saudara, itu sebabnya pada saat Lazarus mati, saudara masih ingat Yohanes pasal 11. Dan sebelum dibangkitkan, ingat gak? Yesus sendiri berkata kepada Marta dan Maria, saya adalah kebangkitan. Bagi siapa yang percaya kepada saya akan hidup dan tidak akan berhadapan dengan maut. Dan saudara, ini adalah prinsip daripada kebangkitan. Kebangkitan bukanlah sebuah kejadian yang Yesus lakukan untuk kita.
Tetapi kebangkitan adalah sebuah pengalaman mujizat dengan kepribadian Yesus. Di mana pada saat saudara terus bertahan dan percaya kepada Tuhan sampai akhir, Dialah yang akan membawa kebangkitan bagi kehidupan saudara. Bukan dengan cara saudara sendiri, bukan dengan kekuatan saudara sendiri, tetapi dengan kuasa dan kemurahan Yesus Kristus. ICC, tetap berdiri dan jangan putus asa. Tetap beriman dan tetap percaya. Dialah yang akan membawa saudara keluar dari masalah saudara. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Nah, saudara, kita lanjutkan, oke? Nah, di hari Minggu, saat 3 wanita ini pergi menuju kuburan Yesus. Kita lihat Markus 16 ayat 1-4. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, kita lihat di sini. Mereka sempat kepikir, right? Pada waktu menuju kepada kuburan, di pertengahan perjalanan, mereka sempat kepikir, oh, akan ada rintangan di depan yang akan menyulitkan mereka. Yaitu apa, saudara? Sebuah batu yang besar yang menutupi kuburan Yesus. Tetapi jikalau kita baca Alkitab tadi, saudara, apa yang terjadi? Bukannya balik pulang loh, saudara. Pada saat mereka kepikir hal tersebut, mereka tidak balik pulang. Mereka tidak kembali pulang. Dan saudara berkata kepada sesama, oh, ada sebuah rintangan, mendingan, right? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, batu ini terlalu berat, mendingan kita pulang. No. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Dan saat mereka sampai, mereka kaget. Ternyata batu besar tersebut sudah digulingkan terbuka oleh malaikat. Wow. Pelajaran apa yang kita bisa dapat di sini, saudara? Point number 2. Tetap maju. If you show up, God will always turn up. Haleluya. Number 2, tetap maju. Tetap jalani kehidupanmu. Jangan putus asa. Karena kenapa? If you show up, God will always turn up. Jangan masuk dan terperangkap di dalam pergumulan saudara. Kadang ketidakpastian, ketakutan akan masa depan. Akan seperti apa atau bentuknya akan menjadi seperti apa atau bagaimana. Ketakutan ini sering melumpuhkan kita untuk tidak mau maju menjalani kehidupan kita. Saudara, 3 wanita ini nyatanya tetap maju menuju rencana mereka. Mereka tetap melakukan persiapan untuk melakukan rencana yang terbaik. Namun, secara bersamaan, pada saat mereka saudara tetap jalan menuju kuburan Yesus, walaupun di dalam pikiran mereka ada rintangan, saudara, mereka secara bersamaan berserah dan percaya kepada Tuhan untuk yang sulit dan mustahil dilakukan oleh Tuhan. Saudara, inilah iman. Iman adalah kita bekerja sama bersama Tuhan. Walaupun menghadapi situasi sulit dan mustahil. Jadi saudara, mereka sudah merencanakan sebaik-baiknya. Tetapi saudara, pada saat mereka mengalami rintangan, mereka bukannya berhenti, mereka bukannya balik, mereka tetap maju. Dan mereka bekerja sama dengan Tuhan. Percaya supaya Tuhanlah yang akan menyingkirkan rintangan yang ada di depan mata. Inilah iman. Belajar bekerja sama bersama Tuhan untuk kemajuan kehidupanmu. Saudara, karena saudara, if you show up, God will turn up. If you show up every day, God will always turn up for you every day. Siapa yang bisa berkata amin? Saudara, kadang banyak yang terperangkap
di dalam pergumulan mereka. Dan saudara, akhirnya mereka tidak bisa berkutik dan tidak bisa maju menjalani kehidupan mereka. Karena mereka sudah terbawa pikiran, kedepannya akan sulit, kedepannya itu akan susah, kedepannya itu akan mustahil. Tetapi hari ini janji Tuhan sedang berkata kepada saudara, jikalau saudara percaya dan mau bekerja sama dengan Dia, if you show up, God will turn up. Dan yang terakhir saudara, Markus 16:57. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia sudah tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia telah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara, yang terakhir. Setelah mereka masuk dan mengetahui Yesus telah bangkit. Saudara, malaikat mengutus mereka untuk pergi memberitahukan berita ini kepada murid-muridnya. Dan saudara, malaikat berkata demikian kepada mereka. Segera pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan Ia sudah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Lihat saudara, pagi itu 3 wanita ini sedang menuju kuburan untuk menjenguk Yesus. Mereka sedang menuju kuburan. Tempat di mana mimpi mereka sudah mati dan sudah terkubur. Masa depan yang seakan sudah hilang. Tetapi begitu mereka sampai di sana, mereka kaget. Karena saudara, malaikat berkata, Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah terlebih dahulu bangkit dan sedang menunggu mereka di Galilea. Saudara, Galilea adalah tempat di mana Dia akan memberikan kepada mereka amanat agung. Disitulah tempat di mana Yesus akan memberikan kepada mereka tujuan akhir hidup mereka, amanat agung. Saudara, berarti hal yang ketiga yang kita bisa belajar hari ini adalah apa? Pada waktu mereka sedang menuju ke kuburan, Yesus ternyata sudah bangkit dan sudah sedang menunggu mereka di tempat tujuan. Oh haleluya. Poin nomor 3 yang terakhir bagi saudara. Tetap percaya. Your disappointment will be used by God to bring you to your destiny. Tetap percaya. Your disappointment will be used to bring you to your destiny. Haleluya. Saudara, kita lihat. Di hari terakhir, di ujung tanduk, mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Mimpi mereka, pengharapan mereka terkubur. Tetapi saudara, hari itu saudara, 3 hari kemudian, pada saat saudara, mereka pergi ke kuburan. Nyatanya saudara, kuburan itu sudah kosong. Dan saudara, pada saat mereka melihat kuburan yang kosong itu, malaikat sudah memberitahu kepada mereka, Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Dia telah bangkit dan Dia telah mendahului kalian dan sedang menunggu kalian di Galilea. Saudara, pada saat itulah mereka mulai saudara pergi untuk memberitahukan berita ini kepada murid-muridnya. Dan disitulah pada saat mereka sedang pergi ingin memberitahu kepada murid-muridnya, di pertengahan jalan Yesus muncul dan saudara memperlihatkan kepada mereka Maria dan Maria Magdalena bahwa Dia telah bangkit. Mereka saudara menyaksikan, melihat kebangkitan sebagai orang yang pertama melihatnya. Oh haleluya. Their dead end was a setup for resurrection. Dan saudara, dari situ kita bisa melihat, yaitu saudara, Yesus sedang menunggu mereka di Galilea. Tempat yang pada akhirnya mereka diberikan tujuan.
Tadinya saudara, mereka pikir semuanya sudah habis, sudah selesai. Tetapi nyatanya Yesus belum selesai. Yesus ingin memberikan mereka tujuan yang baru. Yang terakhir, tetap percaya. Because your disappointment can be turned around to become your destiny. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kita hari ini memang sulit dan memang sudah berkepanjangan. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini membekali kita dengan kekuatan, kegigihan sampai pandemi ini selesai. Belajarlah bersandar kepada Tuhan. Tetap percaya. Tetap bertahan. Tetap maju. If you show up, God will turn up. Dan tetap terhubung di dalam komunitas rohani saudara. Apa yang telah kita belajar hari ini saudara? Pada saat saudara sedang melewati persoalan, kesusahan, kepedihan. Yang pertama, tetap bertahan. Jangan lari dari masalah atau Tuhan. Jikalau belum berakhir, itu berarti belum selesai sudah. Siapa yang berkata amin? Yang kedua, tetap maju. Hadapilah tantangan masa depan dengan berani dan iman. Walaupun memang sulit dan susah. Tetapi, jikalau saudara percaya, if you show up, God will turn up. Dan yang ketiga, tetap percaya. Setia dan percaya akan kebaikan Tuhan bagi kita. Karena, jikalau saudara tetap percaya, your disappointment will become your destiny in God. Ingat ICC, he who is faithful to the end will be safe. Jikalau saudara tetap bertahan dan tetap percaya, saudara akan mengalami keselamatan. Mengalami kebangkitan. Karena kebangkitan bukanlah sebuah step 1, 2, 3 yang saudara bisa belajar caranya bagaimana. Kebangkitan adalah sebuah pengalaman di mana Tuhan dengan kebaikannya akan menyatakan di dalam kehidupan saudara. Jikalau saudara tetap percaya, tetap maju, dan tetap bertahan. God bless you, and I pray for you that you will thrive instead of just survive. God bless you ICC, we love you, thank you. Siapa saudara yang diberkati oleh firman yang disampaikan? Terima kasih Pastor Aris untuk firman yang dibagikan untuk menguatkan kita semua. Yuk saat ini mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita semua. Dimanapun saudara berada, kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat, kasih setia, perlindungan, kekuatan, ketenangan, damai, sejahtera, bahkan sukacita yang melimpah yang daripada Tuhan melingkupi kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo Edo, Ira, gimana kabarnya nih? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, sehat. Kita mau bincang-bincang dikit lah ya tentang iClick ya. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan ya Edo, Ira melayani sebagai iLead? Jadi kami jadi iLead itu sejak Januari 2020. Waktu itu kita ditunjuk oleh Hendro, di mana Hendro sendiri jadi fasilitator. Nah, motivasi apa sih yang akhirnya Edo, ya Ira juga mengambil keputusan saya mau menerima melayani sebagai iLead? Kalau buat saya ada satu ayat firman Tuhan yang merema di hati saya, yaitu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau buat saya menjadi iLead itu menjadi bagian dari menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Saya sebagai istri ikut mendukung keputusan suami, dan dari situ saya punya kesempatan untuk belajar melayani orang lain. Bisa cerita sedikit nggak? Sukanya apa jadi iLead? Dukanya juga apa jadi iLead? Boleh sharing sedikit? Sedihnya
bukan banyak alasan, emang mungkin mereka sibuk ngurus anak-anaknya, bikin tugas sekolah gitu. Terus ada sebagian mereka yang bilang jenuh mungkin karena bosen online terus, jadi lama-lama mereka menghilang. Tapi kita terus terkoneksi gitu, terus nanti udah seminggu lagi, 2 minggu lagi kita terus tetap ajak mereka untuk bergabung di iClick kita. Kalau sukanya buat saya di iClick itu kita bisa saling menguatkan dan dikuatkan gitu ya. Kadang buat saya sendiri banyak berkat yang diterima gitu, karena kadang buat satu anggota iClick yang lain sebuah kesaksian yang sederhana itu bisa menjadi sumber kekuatan buat saya ataupun anggota iClick yang lain. Selama menjadi iLead ini, ada nggak pembelajaran apa sih yang didapat selama melayani sebagai iLead ini? Kalau buat saya menjadi iLead ini sebuah proses ya, maksudnya proses untuk belajar secara terus-menerus, mungkin seumur hidup, bagaimana kita bisa hidup bertumbuh dalam firman Tuhan dan terus untuk mengandalkan Tuhan. Itu buat saya. Nah, sebagai penutup, saya mau tanya nih satu pertanyaan. Harapannya apa sih dari Edo, Ira sebagai iLead juga untuk iLead yang lainnya dan untuk jemaat ICC? Walaupun dalam masa-masa pandemi ini kita harus tetap semangat melayani, tetap terhubung, tetap tertanam dalam suatu komunitas iClick di ICC. Saya berharap bahwa seluruh anggota jemaat ICC boleh tergabung dalam iClick, karena saling menguatkan dan dikuatkan di iClick ada berkat yang betul-betul kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan untuk para iLead, untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan dan kita tumbuh bersama-sama. Matur nuwun sampun nderek pangibadah dinten menika. Gusti Yesus berkahi.